Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Oke, karena hari ini adalah awal pekan, kita lihat dulu time frame besar, mulai dari monthly. Ya, di monthly kita tahu bulan ini kita open di atas open bulan lalu. Artinya ini harusnya nih, jikanya adalah jika up. Dan saya zoom dulu. Seperti biasa, jika mau naik, dia perlu turun dulu. Dan itu biasanya terjadi di minggu pertama dan minggu kedua. Dan ini minggu kedua. Jadi wajar kalau sementara ini merah. Hanya saja ini dia sempat ngegas, hampir saja melewati high dari bulan sebelumnya. Dan itu yang menjadi tugas dia sebenarnya, kalau memang jika up. Oke, kita turun lagi time frame-nya ke weekly. Nah, ini candle mingguan. Minggu kemarin juga open di bawah open minggu sebelumnya. Artinya jika down. Hanya saja nih kita sempat dikagetkan karena di hari pertama dan kedua dia sudah target turun. Kemudian justru di hari ketiga dan keempat dia naik, dan ya ini kalau kita lihat high-nya di 29,3, sementara high sebelumnya di 29,1. Iya, kurang lebih hampir saja terjadi anomali, dan close-nya masih di bawah dari yang minggu sebelumnya. Jadi 2 minggu ini benar-benar turun. Jadi minggu ini benar-benar mengikuti alur ceritanya ya, bahwa 2 minggu ini seharusnya turun. Jadi kita tahu minggu ketiga akan ada FOMC meeting. Tepatnya nih waktu Indonesianya itu jam 1 pagi tanggal 19. Ya, kita anggap jam 18 ya, karena untuk Amerikanya itu jam 18. Hanya saja kan kita wilayah timur ya, mendahului Amerika, kita sudah ganti tanggal. Jadi anggap saja tetap tanggal 18. Jam 1 malam dini hari itu ada Fed Interest Rate Decision. Dan diperkirakan ini turun sebesar 50 basis poin. Dari 5,5% menjadi 5%. Tapi itu minggu depan ya, tanggal 19. Dan untuk persiapan naik itu sepertinya para big player pengen menurunkan harga dulu di 2 minggu pertama. Dan itu sesuai dengan alur cerita bahwa harusnya September ini naik, berarti 2 minggu pertama kemungkinan dia akan turun dulu. Jadi sekali lagi, September adalah jika up, dan separuhnya atau minggu pertama kedua berarti seharusnya timing busur, jadi merah gitu ya, turun. Jadi minggu pertama sudah penuhi dia merah, minggu kedua mungkin juga dia penuhi, minggu ketiga menggunakan ini keputusan suku bunga, baru dia mungkin akan genjot naik. Jadi untuk ATH-nya ditunda dulu. Kemungkinan ATH-nya minggu depan, bukan minggu ini. Minggu ini dia masih menghadapi penurunan atau koreksi. Kita ke daily. Nah, di daily kita juga open di bawah open sebelumnya, jauh bahkan. Kalau Senin pagi ini dia naik, wajar. Seperti yang saya katakan tadi, jika ini turun atau jika down, maka separuhnya atau sesi awalnya, kalau di daily itu sebenarnya dianggapnya mulai sesi Eropa ya, sesi Asia soalnya biasanya masih ngikuti sesi Amerika. Jadi di awal sesi kemungkinan akan ada kenaikan dulu. Tapi itu hanya busur. Target utamanya sebenarnya adalah penurunan. Jadi perkiraan seperti itu, mungkin awal dia akan naik dulu, tapi bukan sesi Asia ya, bisa jadi itu justru sesi Eropa. Kemudian dia akan dijatuhkan lagi. Untuk apa? Ya, karena ini adalah jika down. Namun bisa jadi ini tidak turun. Karena seperti kita tahu tadi mingguannya adalah jika down. Artinya sebenarnya Senin Selasa itu adalah fase busur, timing busur yang seharusnya dia mencari high. Jadi agak tricky untuk hari Senin ini, apalagi tidak ada kalender ekonomi ini. Tidak ada rilis data penting, jadi lebih ke teknikal. Dan technically
hariannya masih menghadap ke bawah untuk stokastik. Kita masuk ke internalnya, terlihat ya bahwa sesi Amerika itu sideways. Jadi hari ini mungkin awalnya memang cukup sideways. Kenaikan hari ini ya maksimalnya bisa sampai 22. Kalau kita lihat di sini ya. Dan di 1 jam memang ada ini sendiri, ada zona supply sendiri. Jadi di 1 jam zona supply-nya di sini mulai angka 22. Saya pikir 20 saja berat ya, mungkin, tapi mungkin banget bisa sampai 22 hari ini. Hanya saja batasan yang saya berikan adalah di 22, 20 sampai 22. Itu pun kalau dia kuat naik, kalau dia berhasil tembus 500. Karena nih 500 juga pivot weekly, 501 ya sebenarnya. Dan juga 500 adalah psikologi level yang biasanya agak berat untuk dilewati. Ya, kita lihat pivot hariannya dulu. Nah, untuk pivot daily ada di 2510. Jadi akan sangat berat untuk sampai ke angka ini. Supply di sini di 22. Jadi untuk hourly ada supply di 22 sampai 30 lah, anggap aja gitu. 29, kan 29,3 sebenarnya. Tapi anggap aja 30. Di situ ada zona supply yang cukup kuat. Karena untuk daily ada zona supply di atas 25. Jadi ini tebal banget. Kalau kita cek lagi untuk 4 jam, zona supply-nya justru lebih bawah lagi. Di 20. Nah, ini untuk 4 jaman ya. Jadi ini sepertinya lebih cocok 4 jam, lebih mudah angka-angkanya untuk diingat. Kemungkinan jika dia naik, maka resisten pertama ada di antara 500 sampai 510. Jika itu tembus, maka ada zona supply di sini di 2520 sampai ke atasnya lagi, yaitu di 32. Ya, hati-hati. Di angka itu kemungkinan dia akan mendapatkan supply, artinya semua buyer di sini akan ditutup oleh seller. Jadi para seller nunggu di sini memang untuk melepas posisi buy mereka ketika mereka buy sudah di bawah sehingga harga turun. Dan untuk bawahnya kita masih punya ini, bahkan saya naikkan sedikit nih karena di sini posisinya ya untuk 4 jam yaitu di 81. Ya selisih tipis saja karena sebelum-sebelumnya kan saya anggap yang sini ya, yang di bawahnya ini ya. Jadi di bawahnya ini ya. Itu di 80. Selalu saya sampaikan 80, ini naik sedikit ke 81,5. Ya, kurlap saja lah. Jadi kemungkinan di situ kalau turun bisa ke maksimalnya 71, untuk lebih dalam lagi sampai 60, saya pikir berat. Saya pikir hari ini berat. Jadi sekali lagi angka-angka yang harus diperhatikan hari ini untuk zona supply-nya ada di 2520, sedangkan zona demand-nya ada di 2481. Jika tembus sampai melewati 71, 70 lah anggap aja gitu, maka kemungkinan koreksi akan berlanjut. Sebaliknya jika dia tembus sampai melewati ini berarti all time high ya sebenarnya, maka market sudah bergerak untuk bullish. Kok bisa Pak? Kan ini baru minggu kedua seharusnya timing busur yaitu penurunan. Ya, kadang-kadang time frame yang lebih rendah akan mengalah untuk membantu time frame yang lebih besar. Tapi saya pikir ini time frame minggu ini kemungkinan masih busur atau turun. Hanya saja daily-nya yang mungkin mengalah untuk time frame weekly. Sekali lagi tidak ada kalender ekonomi rilis data penting hari ini. Kecuali tahu-tahu nih Iran benar-benar melaksanakan balas dendamnya, menyerang Israel, ya lompatlah harga ke atas. Dan sekali lagi untuk tanggal 19 atau tepatnya 18, dihitungnya tanggal 18 ya, bukan 19 karena 19 waktu Indonesia, tanggal 18 waktu Amerika, kemungkinan suku bunga akan turun dan itu mungkin akan menaikkan harga. Tapi ingat nih, waspada nih, karena selama ini isu itu sudah
direspon gitu loh. Sejak bulan-bulan sebelumnya, isu itu sudah direspon. Kita lihat ini pakai 4 jam ya, kelamaan ya. Saya buat 1 hari. Kita lihat di 1 hari, time frame 1 hari, isu penurunan suku bunga itu sudah lama direspon. Bahkan sebenarnya sejak awal tahun nih, Februari sudah merespon. Karena sejak Februari kan sudah ada janji penurunan suku bunga nih. Walaupun ya PHP terus sampai bulan ini. Dan apakah bulan ini PHP lagi? Pemberian harapan palsu? Atau benar-benar diturunkan, bukan lagi 25 basis poin atau 0,25 tapi 0,5%. Ya kita tunggu saja, jika itu terjadi biasalah ada gejolak kenaikan. Jadi kemungkinan naik, mungkin all time high, akan mungkin sampai ke 54, tapi saya pikir itu akan segera dikoreksi. Karena sekali lagi nih, buyer besar menganggap harga di atas 2.500 itu mahal. Mereka males beli di situ. Sementara nih, buyer besar, terutama Bank Sentral Cina, itu merasa perlu untuk meningkatkan devisa berupa emas. Bukan dolar Amerika lagi, karena Cina justru sudah lama mulai membuang dolar, membuang bond dari Amerika gitu, dan mulai menggantikannya dengan emas. Makanya muncul narasi bahwa dolar akan segera ditinggalkan, apalagi perjanjian petrodolar itu sudah hampir berakhir, sudah berakhir bahkan, sehingga Arab Saudi bebas untuk menjual minyak dalam bentuk mata uang lain, entah itu yuan, euro, bahkan rupiah. Jadi kemungkinan bisa menekan dolar juga. Tapi itu semua masih narasi ya, bagaimanapun juga banyak negara terlanjur menyimpan dolar. Kalau dolar tiba-tiba jatuh juga merugikan mereka. Oke, saya pikir cukup informasi hari ini. Jika ada update penting, tentu saya akan buat walaupun berupa flyer atau saya sampaikan di komentar. Tapi kalau update-nya masih sesuai perkiraan saya, tentu tidak perlu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.